Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para audiens. Perkenalkan, nama saya Naufal Fikri Syamsuddin dengan NIM 2351405T10200. Saya akan mempresentasikan hasil magang saya mengenai rehabilitasi hutan dan lahan di PT Tektona Alas Makmur. Sebelum masuk ke pembahasan, yakni saya akan menjelaskan sedikit mengenai lokasi dan kegiatan magang saya, yakni lokasi saya berada di Samarinda, Kalimantan Timur, yakni tepatnya di PT Tektona Alas Makmur, dengan durasi periode magang yakni 3 bulan terhitung dari 10 September hingga 10 Desember 2025 dengan mentornya yakni Bapak Joko Catur Setiawan. Next. Sekilas tentang PT Tektona Alas Makmur, di mana PT Tektona Alas Makmur merupakan suatu perusahaan swasta yang berdiri pada tahun 2003 yang bergerak di bidang rehabilitasi hutan dan lahan yang berpusat di Kalimantan dengan fokus utama di Kalimantan Timur. Layanan unggulannya berupa rehabilitasi hutan dan lahan, pengadaan bibit dan material tanam, serta revegetasi lahan tambang. Visi dari PT Tektona Alas Makmur sendiri yakni menjadi perusahaan unggulan yang kredibel dalam rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Indonesia dengan menjunjung tinggi profesionalisme, inovasi, serta tanggung jawab terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Misi dari PT Tektona Alas Makmur sendiri yakni melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan secara tepat guna dan tepat waktu, meningkatkan kompetensi SDM yang profesional dan peduli lingkungan, menjalankan usaha dengan integritas dan tanggung jawab sosial, serta mengedepankan profesionalisme, keselamatan kerja, dan mutu pelayanan. Kemudian untuk kegiatannya sendiri terbagi menjadi 8, yakni dimulai dari kegiatan persiapan dan koordinasi, kemudian kegiatan pembekalan, kegiatan persemaian, kegiatan pemetaan, kegiatan penanaman, kegiatan pemeliharaan tahun pertama, kegiatan pemeliharaan tahun kedua, serta kegiatan geotagging. Yang pertama yakni kegiatan persiapan dan koordinasi, di mana kegiatan persiapan dan koordinasi dilakukan selama seminggu guna mempersiapkan yang perlu disiapkan selama kegiatan magang berlangsung. Kegiatan ini dilakukan secara online. Salah satu dari kegiatan persiapan dan koordinasi adalah melakukan pembuatan timeline magang selama di PT Tektona Alas Makmur seperti pada gambar berikut. Oke, selanjutnya yakni kegiatan pembekalan, di mana kegiatan pembekalan sendiri dilakukan di kantor yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan pembekalan sendiri meliputi pemberian ilmu-ilmu dengan teori yang ada seperti materi drone, kemudian peradministrasian, dan juga materi teori yang biasa dilakukan sebelum ke lapangan. Kegiatan pembekalan ini dilakukan selama 1 minggu sebagai persiapan sebelum menuju lapangan. Berikut adalah dokumentasi yang didapat selama kegiatan pembekalan. Oke, next ya, ini kegiatan persemaian, di mana kegiatan persemaian dilakukan di Bukit Soeharto, Samboja, Kota Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini meliputi produksi bibit, seleksi kualitas bibit sebelum dikirimkan, serta belajar merawat bibit dari mulai ditanam hingga mulai tumbuh di media tanam, dan juga belajar pendangiran selama di lapangan. Kegiatan persemaian dilaksanakan selama kurang lebih 1 minggu setelah kegiatan pembekalan berlangsung. Pada dokumentasi yang didapat, yakni kita belajar mengenai peradministrasian di persemaian. Kemudian kita belajar menanam bibit di media tanam, serta kita belajar juga pendangiran, di mana pendangiran ini meremajakan tanah-tanah supaya tetap gembur dan bisa tumbuh lebih subur. Next, yakni kegiatan pemetaan. Kegiatan pemetaan dilakukan di Manakama Nusantara, kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini berfokus pada bagaimana kita bisa menerapkan ilmu yang sudah diberikan saat kegiatan pembekalan, yakni pengaplikasian drone saat di lapangan. Kegiatan pembekalan pemetaan ini dilakukan selama 1 minggu. Berikut adalah dokumentasinya. Selanjutnya yakni kegiatan penanaman. Kegiatan penanaman dilakukan di Wanagama Nusantara seluas 200 hektar di kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini merupakan kegiatan inti dari magang yang dilaksanakan, di mana pelaksanaannya dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dengan rincian pelaksananya berupa pembuatan jalur tanam, serta memasang ajir sementara. Pemasangan ajir, pengantaran bibit dari lokasi persemaian sementara menuju peta lokasi penanaman, serta briefing anggota sebelum dilaksanakan penanaman.
Dan dokumentasi yang saya dapat yakni ada pembuatan jalur tanam pada gambar yang tengah, kemudian ini pemasangan akhir sementaranya, dan ini adalah pembuatan lubang tanam yang akan ditanami bibit. Dan dokumen selanjutnya ini pemasangan ajir yang tetap, mana ini sudah berubah dari ajir sementara menjadi ajir tetap dengan kayu-kayu supaya lebih kelihatan jelas. Selanjutnya ya ini ada dokumentasi pemindahan bibit dari lokasi persemaian sementara, kemudian di lokasi peta, dan ini ada dokumentasi briefing serta ada dokumentasi distribusi bibit dari lokasi persemaian menuju persemaian tetap menuju persemaian sementara dekat dengan lokasi penanaman. Dan ini ada pendistribusian pupuk juga. Dan kemudian ini ada kegiatan penanamannya sendiri, yakni dilakukan oleh para pekerja borongan. Serta ini ada pelang 6, pelang pembangunan hutan hujan tropis melalui penanaman pengayaan, enrichment planting, menggunakan native spesies untuk restorasi hutan hujan tropis dan peningkatan serapan karbon di lokasi Manajemen Nusantara IKN seluas 200 hektar dengan jenis tanaman berupa kayu-kayuan yakni meranti, kapur, keruing, dan habitatnya berupa durian dan terambai dengan kerapatan tanamnya 1.000 batang per hektar serta tahun tanam 2025. Selanjutnya ada kegiatan pemeliharaan tahun pertama, di mana kegiatan pemeliharaan tahun pertama dilakukan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini meliputi survei lokasi atau peta yang sudah ditanam pada tahun lalu, atau pada saat ini sudah masuk ke dalam tahun pertama penanaman, sehingga di sana mempelajari bagaimana mekanisme yang dilakukan pada pemeliharaan tahun pertama, serta melihat secara langsung ketinggian pohon pada 1 tahun pasca tanam. Kegiatan ini sebenarnya dilakukan 1 hari dikarenakan hanya mampir untuk melihat progres yang sudah berjalan. Di sini kita mampir untuk melihat progres dari pemeliharaan tahun pertama itu seperti apa dan penerapannya, serta ini ada persemaian dari PT-nya si GPK dalam pemeliharaan tahun pertama. Selanjutnya yakni kegiatan pemilihan tahun kedua, di mana kegiatan pemilihan tahun kedua dilakukan di Loak Hulu, Kota Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini meliputi survei lokasi atau peta yang sudah ditanam pada 2 tahun yang lalu, atau pada saat ini sudah masuk ke dalam tahun kedua penanaman, sehingga di sana mempelajari bagaimana mekanisme yang dilakukan pada pemeliharaan tahun kedua, serta melihat secara langsung pertumbuhan pohon pasca 2 tahun penanaman. Kegiatan ini sebenarnya dilakukan 1 hari dikarenakan hanya mampir untuk melihat progres yang sudah berjalan. Di sini dokumentasi yang saya ambil yakni bisa kita lihat pada pohon-pohon yang sudah ditanam selama 2 tahun, tingginya bisa lebih dari 3 meter. Yang ini kita berlokasi di Luakulu, Kota Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah kegiatan geotagging, di mana kegiatan geotagging ini dilakukan di Managama Nusantara, kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini meliputi dokumentasi progres dan monitoring pertumbuhan bibit yang ditanam. Selain itu, geotagging juga diperlukan untuk monitoring bibit yang ditanam sesuai dengan pola tanam, serta mengecek apakah bibit yang ditanam mati atau tumbuh. Setelah dilakukan dokumentasi sesuai dengan peta, selanjutnya hasil dokumentasi nanti ini akan diolah dengan menggunakan software. Kegiatan ini dilakukan selama kurang lebih 1 sampai 2 hari. Ada dokumentasi yang saya ambil, ini ada beberapa yang saya ambil dengan kegiatan geotagging dan juga ada yang diambil oleh para pekerjanya, borongan. Selanjutnya, untuk hard skill yang saya peroleh, ada beberapa yang saya rasakan dan saya peroleh ketika magang. Mulai dari kemampuan penggunaan drone di lapangan, khususnya untuk pemetaan. Kemudian saat kegiatan persalinan, saya mendapat ilmu mengenai produksi bibit, manajemen media tanam, hingga seleksi kualitas bibit untuk kemudian dikirim ke lokasi penanaman. Kemudian pada kegiatan penanaman sendiri, tentu, teknik penanaman di lapangan, mengapa perlu jarak, tanam sekian, lubang tanam sekian, juga saya peroleh dan saya dapatkan ketika di lapangan. Lalu pada kegiatan penelitian tahun pertama, baik tahun pertama maupun tahun kedua, setelah geotagging, saya memperoleh ilmu seperti penyulaman, penyiangan, pemupukan, serta monitoring pertumbuhan tanaman. Sementara itu, soft skill yang bisa saya kembangkan, yang membuat saya berkembang tentunya mulai dari kerjasama tim serta komunikasi secara efektif. Karena pada saat magang,
Tim saya berisikan kakak-kakak tingkat angkatan 2022, sehingga saya perlu menyesuaikan diri dan mampu beradaptasi dengan siapapun itu. Sehingga saya merasa kerjasama tim, komunikasi, serta kemampuan beradaptasi ini merupakan soft skill yang membuat saya berkembang. Selain itu, tanggung jawab serta disiplin juga saya dapatkan ketika magang. Contoh kecilnya seperti selalu datang tepat waktu ke kantor sehingga melatih tanggung jawab serta disiplin saya ketika nantinya sudah di dalam dunia kerja sendiri. Kemudian, keterkaitan kegiatan magang dengan kompetensi kehutanan. Kegiatan persemaian yang dilakukan selama magang berkaitan erat dengan kompetensi silvikultur. Kemudian kegiatan penanaman serta pemilihan tahun pertama kedua juga menunjukkan penerapan teknik silvikultur lanjutan. Kemudian pada penggunaan drone dalam kegiatan pemetaan serta pengolahan data menggunakan GIS itu juga mencerminkan kompetensi di bidang inventarisasi hutan dan perencanaan kehutanan, khususnya manajemen hutan. Kemudian kegiatan geotagging juga berkaitan dengan kompetensi survei dan pemetaan hutan, di mana pencatatan koordinat lokasi tanaman atau plot pengamatan menjadi bagian penting dalam pengelolaan data spasial dan evaluasi kegiatan di lapangan. Untuk permasalahan dan solusi yang saya hadapi, kebetulan saya merasakan tidak ada permasalahan dan solusi, sehingga saat magang saya tidak mengalami kendala maupun permasalahan yang terjadi di sana. Kemudian sebagai refleksi, kegiatan magang ini memberikan kontribusi nyata dalam pengaplikasian teori yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam praktik di lapangan. Melalui kegiatan seperti persemaian, penanaman, kemudian pemeliharaan, serta pemetaan berbasis GIS dan penggunaan drone, pemahaman terhadap konsep kehutanan menjadi lebih komprehensif dan aplikatif. Dari sisi karir sendiri, magang membantu meningkatkan kesiapan kerja melalui pengembangan keterampilan teknis maupun non-teknis seperti kerjasama tim, komunikasi, serta kemampuan beradaptasi dan tanggung jawab. Selain itu, pengalaman ini juga memberikan gambaran nyata mengenai dunia kerja di bidang kehutanan dan geospasial, sehingga dapat menjadi bekal dalam menentukan arah karir di masa yang akan depan. Kemudian kesan pesan yang saya peroleh selama kegiatan magang sendiri, yakni untuk kesannya selama pelaksanaan magang, saya memperoleh banyak sekali pengalaman yang berharga, baik dari segi teknis maupun interaksi di lingkungan kerja sendiri. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya menambah wawasan saya, namun juga dapat melatih kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi selama di lapangan nantinya. Kemudian untuk pesan yang saya sampaikan selama pelaksanaan magang, agar kegiatan magang yang diadakan dan ditawarkan oleh CDC Forestry UGM sendiri kedepannya dapat terus dikembangkan dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi mahasiswa maupun para mahasiswa semester kelima ke atas untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan teknis maupun analisis. Selain itu, bimbingan yang intensif dari pihak instansi sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta magang. Ucapan Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak instansi, yakni PT Teknoma Alas Makmur, yang telah memberikan saya kesempatan, bimbingan, serta pengalaman yang sangat berharga selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pembimbing lapangan dan akademik yang telah dengan sabar memberikan arahan, ilmu, serta dukungan selama proses magang berlangsung. Semoga kerjasama dan ilmu yang telah diberikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi pengembangan diri saya di masa yang akan datang. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak CDC Forestry UGM yang telah menawarkan tawaran magang yang sangat menarik dan saya bisa memperoleh wawasan maupun pengalaman yang sangat-sangat berharga. Baik, presentasi singkat saya telah cukup, telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.